nilai kinerja anggaran untuk semua KL ya, untuk KL. Dan ini kebetulan beliau juga kemarin menjadi narasumber ketika sosialisasi keputusan Menteri Keuangan terbaru nomor 48, saya lupa nomornya. KMK terbaru yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Rizky. Mungkin sebelumnya izin saya ingin menyampaikan sedikit saja mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya perihal tata waktu ya, tata waktu aja sedikit. Coba langsung di-share aja atau mungkin nilai NKA dulu ya ini di filenya. Ini adalah terakhir nilai EK kita terakhir nih Pak Rizky yang kita update per hari ini adalah ada di angka nilai EK-nya ada di angka 89,23. Ini adalah rata-rata per eselon satunya. Mungkin Bapak Ibu masih bisa lihat. Dan mungkin di hari ini masih ada Smart akan tutup di pukul 00 ya. Pukul 00 malam ini. Atau tadi malam ini kan tanggal 15 ya. Pukul 00 malam ini. Dan di EK 2024 ini terdapat perubahan metode perhitungan yang cukup signifikan, terutama ditentukan dengan adanya penilaian berdasarkan pemenuhan SBK per RO-nya yang semakin tidak sesuai, maka EK akan semakin rendah. Makanya ini hari ini kami hadirkan Pak Rizky, alhamdulillah untuk bagaimana mensiasati untuk nilai-nilai NKA kita ke depannya. Lanjut aja, ini untuk nilai NKA-nya. Untuk nilai NK-nya di sini untuk nilai NK KLHK per hari ini update 15 Januari dengan nilai EK 94,62 dan nilai IKPA 91,65. NK KLHK sudah berada di angka 93,14. Alhamdulillah sudah berada di atas 90. Mudah-mudahan akan masih ada perbaikan lagi ke depannya ataupun nanti bagaimana karena mengingat Pak Rizky izin bahwa angka NK ini sekarang sudah menjadi masuk dalam perjanjian kinerja dari para satker sendiri ya, dari lingkup eselon satker, eselon 2 dan eselon 1. Lanjut satu lagi yang terakhir pengantarnya adalah bahwa untuk karena kami juga masih sekarang sedang proses penyusunan LKJ, kita kembali mumpung Bapak Ibu satker semua ada di dalam Zoom ini. Batas akhir LKJ Satker harus sudah disampaikan dan dimasukkan diupload ke aplikasi e-Sakip KLHK itu di tanggal 17 Januari. Jadi hanya 2 hari atau 3 hari lagi dengan hari ini. 17 Januari itu maksimal sudah terupload. Ini kami ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu di Sekdit juga bisa mengingatkan juga untuk para satkernya semua, baik yang pusat maupun UPT agar pelaporannya ada di hari Rabu 17 Januari besok. Serta untuk LKJ Eselon 1 ada di Rabu minggu depannya tanggal 24 Januari. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi Pak Rizky terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjut aja langsung sesuai dengan jadwal. Mulai dengan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Rizky dari DSP DJA Dinas dari DSP DJA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizky. Siap. Assalamualaikum. Mohon izin Ibu, saya di sini kebetulan hadir bersama Kasubdit juga Ibu Pak Taruna Wijaya Adi atau yang biasa dipanggil Pak Dino. Untuk itu sebelum saya mungkin ada pengantar dulu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kasubdit Ibu. Iya, mohon maaf tadi tidak sampai saya sapa Pak Rizky tadi belum ini. Silakan Pak Kasubdit untuk apabila ada pengantarnya. Terima kasih atas kehadirannya berkenan bergabung bersama kami. Saya persilahkan apabila akan ada arahan dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mela ya. Oke, bisa kami mulai ya. Suara kami terdengar ya Bu ya, terdengar dengan baik ya. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pertama kami terima kasih ya KLHK sudah menyampaikan undangan ke kita untuk hadir dalam acara ini yang mana acaranya agendanya adalah evaluasi capaian nilai evaluasi kinerja anggaran 2023 dan sinkronisasi data capaian kinerja tahun 2023. Saya perkenalkan, saya
Kasubdit EKP di DJA, Evaluasi Kinerja Penganggaran. Nama saya Taruna Wijaya Adi, sering panggil Dino. Kami hadir berdua dengan Mas Rizky. Mas Rizky inilah yang menangani ya, khusus menangani untuk nilai-nilai NKA dari KLHK ya, kemudian lingkungan hidup. Nah, nanti kami berbagi tugas, nanti Mas Rizky akan menyampaikan hal-hal yang lebih detail, dan saya menyampaikan hal-hal yang bersifatnya lebih makro atau sekedar merefresh saja Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, tolong Mas Rizky, ini Bapak Ibu, kami menyampaikan kembali pentingnya evaluasi kinerja anggaran. Jadi berbicara mengenai pentingnya evaluasi kinerja anggaran, itu tidak lepas kita berbicara mengenai peran, fungsi, dan manfaat dari evaluasi kinerja anggaran. Untuk yang pertama, untuk perannya, evaluasi kinerja anggaran ini hasilnya itu berperan penting untuk menghubungkan berbagai indikator pembangunan sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, secara fungsi, hasil evaluasi kinerja anggaran ini, yang mana kita tahu bahwa evaluasi kinerja anggaran itu kan merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja ya. Jadi selain ada standar biaya, ada indikator kinerja, maka evaluasi kinerja anggaran itu menjadi pilar atau instrumen penganggaran berbasis kinerja. Nah, fungsinya ada dua, Bapak dan Ibu. Ada fungsi proving, yaitu kita bisa bertanggung jawab ya, atau mempertanggungjawabkan secara profesional kepada stakeholder atas penggunaan anggaran. Sedangkan yang fungsi yang kedua adalah improving, jadi kita bisa gunakan itu hasil evaluasi kinerja anggaran kita itu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi informasi kinerja. Serta bisa juga kita pergunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam rangka peningkatan kinerja dan penyusunan kebijakan. Kemudian untuk manfaat, tentu saja manfaat utama dari hasil evaluasi kinerja itu adalah sebagai masukan-masukan. Khususnya pada saat kita nanti menyusun paku anggaran, baik mulai dari review baseline, alokasi anggaran, sampai penetapan nanti baku anggarannya. Kemudian hasil evaluasi kinerja anggaran itu juga bisa kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja. Dan yang terakhir manfaatnya adalah hasil evaluasi kinerja itu menjadi salah satu pertimbangan dari pemberian reward and punishment yang nanti akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita upayakan, kita lakukan itu adalah dalam rangka kita mengelola APBN, yang mana kita ingin menuju belanja yang semakin berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu harus mengetahui prinsip-prinsip belanja berkualitas. Yang pertama, prinsip efisiensi. Bapak Ibu harus memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya. Kemudian yang kedua, prinsip efektivitas. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategisnya. Kemudian untuk yang ketiga, prinsip prioritas. Tentu saja Bapak Ibu mengalokasikan harus sesuai dengan prioritas atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Bappenas. Kemudian yang keempat, prinsip transparansi. Bapak Ibu harus bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya, dan bisa menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah prinsip akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA itu sudah memenuhi
semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangannya. Next, ini Bapak Ibu bahwa kita mengenalkan nih ada terminologi baru, ada pengendalian dan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran atau EKA. Pada sekitar bulan Juni tahun lalu, itu Menteri Keuangan sudah menetapkan PMK 62 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan laporan keuangan. Nah, di dalam salah satu bagian PMK tersebut yang di bab 8 itu khususnya itu adalah berbicara tentang pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran. Nanti untuk lebih detailnya Mas Rizky ya akan yang memaparkannya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam PMK 62 itu lebih ditekankan ada sinergi peran antara DJA dan DJPB dalam meningkatkan kualitas belanja. Jadi ada penggabungan regulasi. Ada 3 regulasi yang tentang MONEF waktu itu, tentang EKA atau IKPA itu yang dijadikan satu. Jadi ada PMK 22 tentang EKKL, PMK 204 tentang EKA BUN, dan PMK 195 yang dari DJPB itu tentang MONEF. Ya, KL itu dilebur menjadi satu. Kemudian di dalam PMK 62 itu kita menghilangkan irisan penilaian. Jadi sekarang untuk penyerapan anggaran dan konsistensi RPD, rencana penarikan dana, itu akan menjadi fokus pemantauan di DJPB. Jadi dia untuk penilaian kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, di DJA itu kami akan fokus pada efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini kita lebih menguatkan sinergi dan peran masing-masing antara DJA dan DJPB. DJA itu akan lebih fokus nantinya pada aspek perencanaan anggaran. Sedangkan DJPB nanti fokus pada aspek pelaksanaan anggaran. Nah, hasil MONEF baik dari DJA dan DJPB nanti akan dipertukarkan dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja. Next. Nah, kalau yang tadi itu adalah sekilas tentang bab 8. Bab 8 ya sekarang yang ingin saya sampaikan ini adalah bab 9. Bab 9 itu adalah tentang kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi. Ada perubahan Bapak dan Ibu. Kalau dulu pemberian penghargaan sanksi itu dilakukan berdasarkan nilai yang tertinggi, variabel EKA Smart sama IKPA dan PPB. PPB itu percepatan pelaksanaan berusaha yang dirilis oleh BKPM ya, BKPM. Nah, EKA itu dulu dibobot 60%, sedangkan IKPA dibobot 40%. Nah, nilai gabungan EKA IKPA tadi itu di-ranking berdasarkan kategori KL besar, KL bagus sedang, dan KL bagus kecil. Nah, ini sekarang berubah bahwa secara komposisi itu sama, EKA dan IKPA itu dibobot sama 50%, 50%. Dan itu menjadi passing grade itu artinya nanti KL yang memperoleh NKA-nya lebih besar 90 dan dia juga memiliki tusi PPB tadi, percepatan pelaksanaan perusahaan tadi dengan nilai yang sangat baik akan lolos menjadi kandidat KL yang dapat diberikan insentif atau lolos di tahap selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan insentif itu ada 3 variabel baru, yaitu variabel PNBP, kemudian variabel sinkronisasi belanja KL dan TKD, dan juga proporsi penggunaan PDN atau TKDN yang terbesar. Nanti dari situ 3 KL yang dengan kinerja pengelolaan PNBP terbaik akan bisa dapat insentif. Juga dengan 3 KL yang mempunyai nilai
sinkronisasi belanja KL dan TKD-nya yang terbaik itulah yang akan diberikan itu. Dan juga 3 KL dengan proporsi penggunaan PDN terbesar itu bisa didapatkan eh, insentif. Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rizky karena kemarin belum lama ya, baru minggu kemarin itu sebagai amanat dari PMK 62 itu kita sudah Bu Menteri Keuangan juga sudah menetapkan KMK 466 tentang panduan teknis ya untuk Monef tersebut. Barangkali ini ya yang dari saya, mungkin selanjutnya Mas Rizky akan dilanjutkan. Terima kasih, Mas Rizky, Siap. silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dino atas pengantarnya ya. Mohon izin Bapak Ibu menjelaskan lebih lanjut apa yang disampaikan tadi oleh Pak Subdit ya. Tadi untuk forum pagi ini kita ada 2 fokus. Yang pertama untuk 2023 seperti apa antisipasinya, dan kemudian mempersiapkan 2024 juga akan seperti apa. Bisa kita sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk 2023 memang seluruh periode pelaporan kinerja akan kita tutup hari ini ya, malam ini. Tapi mohon izin Bu Mela, Bapak Ibu semua, yang akan kita tutup malam ini itu entriannya. Entrian dari capaian output di Sakti, capaian sasaran program dan sasaran strategis di Smart itu akan kita tutup hari ini. Nah, beberapa memang Bapak Ibu pasti masih mengkhawatirkan gitu ya, Mas ini ada data dari Sakti kami entry tapi belum muncul di Smart gitu, ini gimana? Tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, silahkan tunggu aja. Kalau misalkan malam ini jam 12 malam masih belum muncul di aplikasi Smart, itu nggak perlu khawatir. Kita masih akan buka pergerakan data nilai kinerja itu sampai 4-5 hari setelah tanggal 15, sehingga nanti data yang dari Sakti yang diinput apakah hari ini itu nanti akan ngalir semua ke aplikasi Smart. Jadi itu yang jadi catatan pesan kami untuk 2023 ya Bapak Ibu. Silakan dipantau terus aplikasi Smart. Memang ada beberapa data-data capaian yang udah ada di Sakti, sudah ada di Omspan gitu ya, cuman belum terupdate di Smart. Atau kemudian mungkin Bapak Ibu mengalami kendala teknis gitu ya, formulanya tidak sesuai dengan yang dihitung, itu silakan ditunggu. Kami pun terus memantau gitu ya aliran data per hari ini, dan kami cek terus aliran datanya agar tetap lancar, sehingga harapan kami apa yang sudah Bapak Ibu inputkan di Sakti itu juga terangkut ke aplikasi Smart. Itu Bapak Ibu untuk tahun 2023. Sehingga tadi yang disampaikan juga oleh Bu Mela, sorry ini ke LHK ya. Jadi per hari ini memang seluruh unit eselon 1 di lingkup LHK itu sudah relatif bagus ya data kinerjanya. Memang ada beberapa yang masih di bawah 90 atau di atas 8, di bawah kriteria sangat baik, tetapi secara overall di sini nilai penyerapan, nilai konsistensi, dan capaian sasaran program itu juga sudah relatif bagus. Hanya saja ada beberapa satker-satker yang mungkin tadi ya nilai kinerjanya masih relatif rendah karena data kinerjanya dari Sakti itu belum muncul di aplikasi Smart. Nah itu untuk 2023 ya Bapak Ibu. Jadi silakan ditunggu saja sampai paling enggak 4-5 hari setelah tanggal 15. Nah, kemudian kita bergeser sedikit ke tahun 2024 ya Bapak Ibu. Di 2024 kita menggunakan pedoman KMK 466 tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 28 Desember lalu oleh Bu Menteri Keuangan, di mana disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa penyerapan dan konsistensi kita hilangkan karena sudah ada dinilai di variabel IPA. Fokusnya DJA ada 2. Di sini ada efektivitas, ada efisiensi. Yang efektivitas untuk level satker hanya kami nilai berdasarkan capaian output ya. Capaian output di sini adalah realisasi volume dibanding target. Nah mungkin masih banyak yang bertanya, Mas ini kami di IKPA juga masih dinilai nih capaian output gitu kan. Perbedaannya ada di cara penilaian. Kalau di DJA, nilai capaian output adalah realisasi volume banding target. Tapi kalau di IPA itu melihat pelaksanaannya antara target progres dibandingkan aktual progres gitu ya. Jadi ada 2 komponen penilaian yang berbeda walaupun kesannya sama-sama capaian output. Yang kedua,
ketika naik ke level unit eselon 1 masih akan kita perhitungkan dengan indikator kinerja program. Kemudian naik ke level KL nanti juga akan kita perhitungkan dengan sasaran strategis dengan bobot tertentu. Yang baru dan mungkin major ya akan diterapkan di 2024. Tadi di awal Pak Kasubdit sudah menyampaikan bahwa prinsip belanja berkualitas itu adalah ketika efisien dia menggunakan standar biaya. Nah, maka efisien di sini juga kita terapkan dalam penilaian. Dia pakai standar biaya atau enggak gitu ya. Dia pakai SBK atau enggak. Nah, di sini ada dua variabel besar ya di level Satker. Yang pertama ada penggunaan SBK dan yang kedua apakah dari SBK yang digunakan dia ada efisiensi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kemudian di level unit eselon 1 dan KL nanti akan kita agregat dari apa yang terjadi di Satker-Satker di bawahnya. Nah, dari dua variabel efisiensi itu tadi, ada dua ya Bapak Ibu ya, penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Jadi ketika kita bicara penggunaan SBK, kami akan menghitung jumlah RO yang memenuhi kondisi. Jadi katakanlah di satu satker ada 10 RO, maka nanti kami akan melakukan pemantauan di tahun berjalan. Ini lagi kami buka datanya. Kami akan pantau ternyata dari 10 RO tadi ada 5 gitu ya, ada 5 RO yang kayaknya di RO di satker itu bisa menggunakan SBK. Nah, dari 5 RO ternyata ada 3 RO aja nih yang indeksnya betul-betul sesuai dengan yang ada di PMK SBK gitu ya. Artinya misalnya PMK-nya 100 juta, maka di RKKL-nya itu sama 100 juta atau jangan-jangan lebih kecil dari 100 juta. Dua RO lainnya ternyata masih lebih tinggi dari indeks yang ada di PMK SBK. Maka ketika menghitung variabel penggunaan SBK, dihitungnya adalah 3/5. Nah gitu, itu jadinya kita menghitung jumlah RO yang memenuhi kondisi ya. Dia sesuai nggak dengan indeks yang sudah diatur dalam PMK SBK. Nah untuk menentukan penilaian ini, syaratnya adalah akan kami lakukan pemetaan dulu ya Bapak Ibu ya. Kami tentu akan melakukan pemetaan atas seluruh RO, 200.000 RO yang ada di seluruh satker di Indonesia, sebelum kami hitung menggunakan formula yang ada di atas. Nah, yang kedua di sebelah kanan, Bapak Ibu, adalah efisiensi SPK. Ketika tadi ada 3 RO di Satker tadi yang menggunakan SPK, ternyata kita lihat dalam satu RO, SBK-nya satu laporan 100 juta tadi ya. Ternyata mereka berhasil menyelesaikan satu laporan tadi cukup dengan katakanlah 70 juta. Nah, maka tentu dia bisa kita katakan lebih efisien daripada apa yang sudah diatur dalam PMK SPK. Nah, itu yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama kita melihat kondisi RO di dalam sebuah satker, kemudian yang kedua kita melihat di masing-masing RO itu tadi tingkat efisiensinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya kita akan juga kasih catatan ya untuk masing-masing RO bahwa untuk masing-masing RO tadi akan kami perhitungkan paling besar 20% efisiensinya dan kemudian ada perbedaan perlakuan juga untuk SBKU. Kalau misalkan ternyata satu laporan 100 juta, Bapak Ibu katakanlah bisa dengan 10 juta aja nih gitu ya, maka akan kami perhitungkan maksimal sebesar 20%. Nah, kemudian kalau efisiensinya kurang dari 0% akan juga diperhitungkan 0%. Bedanya dengan SBKK, kalau misalkan 100 juta gitu ya, Bapak Ibu menyelesaikan output itu dengan 50 juta, maka di sini efisiensinya lebih dari 20% ya Bapak Ibu ya. Efisien nih kami bisa selesai tadi cukup dengan 50 juta. Padahal SBK-nya itu 100 juta. Tapi karena dia SBKK, maka mohon maaf kami akan perhitungkan dia 0%. Nah, di sini. Waduh Mas, ini kenapa kok beda ya gitu ya perlakuan antara SBKU dan SBKK, ini kok nggak fair. Untuk yang SBKK ada filosofi di mana Bapak Ibu menyusun secara mandiri karena dia khusus gitu ya. Maka ketika menyusun SBKK silakan hitung anggaran kebutuhannya seakurat mungkin. Ketika ada kelebihan anggaran diperhitungkan SPKK-nya terlalu tinggi, itu kelihatan ketika dilaksanakan itu efisiensinya jauh di bawah 20%.
Sehingga ketika di bawah jauh melebihi 20% gitu ya, maka bukan berbicara efisiensi, tapi ada problem di mana penyusunan SBKK-nya yang kurang akurat. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita ingin terapkan. Mas, gimana kalau kami nggak ada SBK gitu ya di tahun 2024 ini kami eh, telat gitu ya nggak mengusulkan. Nanti kita akan pantau ya Bapak Ibu di sini. Jadi tunggulah hasil pemantauan kami di tahun berjalan seperti apa. Kalau misalkan ada yang sudah memiliki SBKK, maka ini kita patut eh, senang gitu ya karena sudah disusun di awal. Tapi kalau bagi satker-satker yang belum mempunyai SBKK, maka fokuslah ke SBKU dulu. Silakan identifikasi RO-RO di satker Bapak Ibu yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU, maka itu nanti kita akan lihat akan dimungkinkan revisi anggaran di tahun berjalan. Nah, seperti apa? Kurang lebih seperti ini gitu ya skemanya. Jadi dari 200.000 kami akan petakan dulu mana-mana saja RO yang memenuhi kriteria SBKU. Katakanlah di satu RO di sini di MPR ada RO layanan perencanaan penganggaran. Nah, kami menemukan bahwa ini sebenarnya adalah RO yang bisa menggunakan SBKU. Tugas Bapak Ibu nanti di unit eselon 1 adalah memetakan ini SBKU yang mana jenisnya gitu ya. Di sini di sebelah kanan ini ada tabel, ada layanan perencanaan penganggaran untuk unit eselon 1, ada yang KL. Ada yang untuk 20 sampai 40, ada yang di atas 40. Ada yang 1 sampai dengan 6 unit, ada yang di atas 6 unit. Nah, kemudian kalau misalkan dikatakan di sini adalah untuk yang di atas 40 satker atau 20 sampai 40 satker, maka paling tinggi untuk RO tadi adalah 552 juta. Nah, nanti akan kita bandingkan gitu ya. Kalau dia lebih dari 500, maka tentu kita bisa anggap dia tidak menggunakan SPKU. Tapi kalau dia kurang dari atau sama dengan, maka nanti satker itu dianggap menggunakan SPKU dan akan kita hitung efisiensinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita ingin mencoba menggeser stigma kalau SBK ini sebelumnya digunakan sebelum tahun anggaran berjalan, tapi kita ingin juga pakai SBK ini sebagai alat pemantauan gitu ya, apakah sudah comply dengan standar yang sudah ditetapkan atau belum. Kalau memang belum, tentu nanti akan ada langkah pengendalian tadi ya, ada pemantauan pengendalian. Pengendaliannya nanti tentu akan Bapak Ibu lakukan revisi anggaran gitu ya. Sesuaikan informasi kinerjanya dan sesuaikanlah anggarannya. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kami titip ke Bapak Ibu di Biro Perencanaan khususnya ke Bu Mela dan tim ya Ibu. Ketika tadi Pak Kasubdit sudah menyampaikan bahwa bukan tinggi-tinggian nilai lagi, tapi ke passing grade, kemudian ada kategori khusus gitu ya untuk memberikan insentif, ada PNBP, ada sinkronisasi, ada PDN. Maka kami ingin juga menerapkan paradigma yang sama ketika Bapak Ibu menetapkan target kinerja Ibu. Menetapkan IKU, menetapkan PK, menetapkan perjanjian kinerja. Nah, bayangan kami di 2025 kita tidak lagi nanti meranking kawan-kawan unit, kawan-kawan satker kita. Beda 0, sekian itu biasanya udah ledek-ledekan gitu ya, udah beda suasana kebatinannya. Kita ingin bukan lagi menggunakan skala nilai 1 sampai 100, tapi kita ingin fokusnya ke kategori kualitatifnya. Jadi kalau di sebelah kanan ini udah sangat baik semua, berarti udah bagus gitu ya. Walaupun dari sangat baik itu ada yang masih 95, 96, 97, 94, itu nggak apa-apa gitu ya, karena dia masih dalam satu kategori sangat baik. Nah, kenapa kok ada perubahan cara penilaian seperti ini gitu ya? Kami juga ingin menerapkan best practice ketika teman-teman BPK memeriksa laporan keuangan. Ini kan opininya udah WDP, WTP gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau udah WDP udah mentok tuh, udah nggak bisa. Sorry, kalau udah WTP nggak mungkin lebih tinggi lagi. Tapi yang jadi concern tentu ketika ada temuan, nah itu yang harus ditindaklanjuti sama-sama. Nah, seperti itu sebenarnya evaluasi juga kami inginkan ya. Artinya, satker, unit, ataupun KL itu tidak hanya fokus pada nilainya, tapi juga apa sih yang sudah bagus, apa yang belum bagus di tahun sebelumnya gitu ya. Sehingga itu jadi fokus untuk perbaikan berkelanjutan. Ketika nanti teman-teman satker atau unitnya sudah mentok gitu ya, kategorinya udah sangat baik, maka
tentu nggak perlu khawatir untuk harus naik lagi kinerjanya Bapak Ibu. Cukup mempertahankan kategori nilainya. Jadi kalau misalkan sudah tahun ini 95, nggak perlu lagi target IQ-nya naik ke 96, 97, 98 gitu ya. Kalau mau naik silahkan, tapi not necessary. Kalau turun pun ke 94, 93, 92 masih dalam kategori sangat baik. Ini yang ingin kita terapkan, ingin kita komunikasikan terus supaya eh, ekosistemnya lebih nyaman gitu ya Bapak Ibu. Ada yang nggak tercapai satu, ada force major, atau ada mungkin kendala di lapangan, itu silahkan laporkan capaiannya real mungkin gitu ya, sesuai kondisi yang ada di lapangan. Atau mungkin ada arahan-arahan lain yang tidak memungkinkan, maka ya itu ingin kita capture juga di sistem informasi gitu ya. Jadi ini yang ingin kita sampaikan pesannya. Yang pertama, kuantitatif ke kualitatif. Yang kedua, penilaian kami nanti akan bersifat tahunan, Ibu. Jadi tidak lagi kami akan pantau secara triwulanan gitu ya. Mungkin datanya tetap akan kami cek triwulanan, tapi kemudian tidak, kalau misalkan progres rendah biasanya kan akan ditanya gitu ya. Tapi kalau kita tadi yang pertama sudah menghilangkan penyerapan, konsistensi, kemudian capaian output kan juga banyak mostly bisa tercapai di akhir. Sasaran program dan sasaran strategis juga mostly akan di akhir. Ini juga ingin kita tekankan bahwa sifat penilaian kinerja perencanaan anggaran nanti akan lebih bersifat tahunan. Nah, menyambung tadi yang bersifat tahunan, kami juga mengubah proses bisnis untuk pelaporan capaian sasaran program maupun sasaran strategis ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya kita membuka pelaporan itu sepanjang tahun, tetapi dengan KMK 466 ini kita akan tutup. Di tahun berjalan, kami nanti akan minta pengisian manualnya aja, sasaran program, sasaran strategis itu gimana sih cara melaporkannya gitu ya. Nah, pengisi capaiannya itu hanya bisa dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, antara tanggal 1 Januari sampai 28 Februari T+1 gitu ya. Artinya kalau kinerja 2024 hanya bisa di-update di tahun 2025. Nah, itu untuk KMK 466. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi ikhtiar kami untuk kemudian kita sama-sama menguatkan kualitas data kinerja yang dilaporkan ya, khususnya di aplikasi Sakti Modul Komitmen. Jadi kita ada proses bisnis baru ya Bapak Ibu di 2024 yang kita namakan Assessment RO. Kenapa kok harus ada Assessment RO? Jadi kita melihat bahwasanya belum ada standarisasi gitu ya Bapak Ibu, di seluruh satker itu total ada 230.000 RO dan 19.000 satker. Itu antara satu satker dengan yang lain pasti beda tuh cara melaporkan kinerjanya. Apalagi kalau misalkan ada operatornya ganti, mutasi, promosi, itu biasanya belajar lagi gitu ya. Nah, kita ingin assessment ini jadi sarana menyamakan persepsi gitu ya, supaya setiap orang yang baru berkecimpung di dunia pelaporan sudah langsung tahu gimana cara RO mereka di satker mereka itu dilaporkan. Proses ini ada di KMK 466 ya, Diktum 14. Intinya kita mengisi informasi pra pelaporan. Jadi di Desember November Bapak Ibu sudah nyusun RKKL. Kemudian di Januari ini kita ingin minta Bapak Ibu nanti mohon bantuannya Ibu Mela di Biro Perencanaan nanti akan memetakan cara melaporkan RO itu seperti apa. Kemudian baru nanti kita bicara Sakti Modul Komitmen gitu ya, Satker tiap bulan lapor gitu ya. Kemudian nanti akan dipantau kinerjanya. Nah, cara pelaporan RO nanti ada 4 ya, nanti ada statistik dinamis, ada cara pelaporannya, dan ada polarisasi. Statis dinamis di sini simply kalau yang statis adalah RO yang realisasi volumenya itu tidak bisa melebihi targetnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia RO-nya satu layanan atau mungkin Monef ke 38 provinsi di Indonesia, nggak mungkin tahu-tahu jadi ada 50 provinsi gitu ya kalau nggak ada pemekaran. Kemudian misalkan ada PTNBH gitu ya, nggak mungkin tahu-tahu jadi dari awalnya 21 jadi 30 kalau nggak ada perubahan Permendikbud misalnya. Kemudian kalau ada pembangunan atau pemeliharaan nih, satu unit sarpras teknis, nggak mungkin tahu-tahu jadi 3-4 unit kalau dia tidak ada penambahan atas belanja modal di satker itu misalnya. Sehingga
Untuk RO yang statis, kami nanti akan minta tolong Bapak Ibu di unit eselon 1 memetakan, kemudian di-approve oleh Biro Perencanaan KL dan divalidasi oleh Mitra Direktorat Anggaran Bidang, mana saja RO-RO yang kecil kemungkinannya untuk melebihi target di tahun berjalan, maka silakan klasifikasikan RO tersebut sebagai RO statis. Nah, kalau kemudian sudah diklasifikasikan RO statis, nanti akan mempengaruhi saktinya gitu ya. Kalau misalkan dia tadi satu layanan diisi, tahu-tahu jadi 2 layanan, itu nanti akan ada warning di sakti dan nggak mungkin bisa disimpan atau dilanjutkan. Nah, itu yang ingin kita terapkan ya Bapak Ibu, kita ingin mengendalikan data anomali, sehingga ini yang kita bisa kurangi data anomali itu. Kemudian kalau misalkan ternyata di RO statis itu ada perubahan gitu ya, wah ya Mas ini satu layanan jadi 2 gitu ya, atau tadi satu bangunan jadi 2 gitu ya, ada perubahan kontrak dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir, silakan di tahun berjalan lakukanlah revisi penyesuaian target RO untuk RO tersebut. Sehingga ini yang ingin kita jaga, mana RO yang bisa dilaporkan melebihi target, mana yang harus ada revisi dulu gitu ya sebelum melaporkan capaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah RO dinamis ya. Ini adalah RO yang simply realisasi volumenya bisa melebihi target. Jadi kalau misalkan pelatihan 10 orang ternyata dilakukan pelatihannya online, ini bisa jadi 15-20 orang. Kemudian sertifikasi perusahaan awalnya 15 perusahaan jadi 20 gitu ya. Kami melihat bahwa terhadap RO-RO yang seperti ini masih dimungkinkan adanya extra effort yang Bapak Ibu bisa gambarkan dari realisasi volume yang melebihi target. Nah, tapi kami tentu tidak akan diamkan di situ gitu ya ketika di Monef. Untuk tahun berikutnya kami tentu akan analisis lagi nih gitu. Ketika RO-nya Bapak Ibu laporkan melebihi target, di-review lagi. Jangan-jangan anggarannya bisa kita optimalkan gitu ya, atau targetnya kita buat lebih challenging, atau simply diusulkanlah dia sebagai SBK kalau dia adalah RO yang setiap tahun ada dan berulang. Nah, itu yang ingin kita lakukan Bapak Ibu, semangatnya adalah ingin kita dorong data analytics untuk masing-masing capaian RO itu, sehingga untuk review baseline untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya ini lebih prudent lagi kita menyusun anggaran. Nah, kemudian yang kedua adalah cara pelaporan ya. Ada 3 referensi cara pelaporan yang sudah kita sediakan di sistem. Yang pertama adalah yang bersifat tahapan. Jadi misalkan pembangunan gedung, kemudian ada kajian, ada penyusunan aturan, itu masing-masing tentu ada tahapan. Masing-masing tahapan ada progresnya gitu ya, berapa persen. Nah, terhadap RO seperti ini biasanya silakan di entry di saktinya ya, berapa persen yang sudah terlalui, tahapan apa aja yang sudah selesai, dan terhadap RO yang seperti ini tidak ada perubahan di sakti. Yang kedua adalah cara otomatis. Nah, RO yang seperti ini biasanya untuk RO-RO yang dia diberikan manfaatnya secara rutin gitu ya. Apakah itu gaji tunjangan, pemeliharaan gitu ya, atau gaji satpam OB gitu ya. Ini biasanya adalah RO yang tidak dimungkinkan adanya fluktuasi dan penyampaian manfaatnya cenderung teratur. Nah, untuk RO seperti ini nanti di Sakti kami akan menutup kolom entry progress dan entry realisasi volume ya. Dan realisasi volume RO-nya nanti akan kami perhitungkan setelah progresnya semua selesai, apakah itu di akhir tahun atau di bulan Desember. Nah, kalau di 2023 mungkin ada Bapak Ibu yang kenal hitung otomatis di Sakti ya. Ketika dia RO itu sudah diklik hitung otomatis, maka progresnya tiap bulan 1/12 gitu ya. Kemudian realisasi volumenya di awal. Nah, bedanya dengan yang ini nanti volumenya akan kami tempatkan di akhir gitu ya. Progresnya akan mengikuti nanti sesuai dengan yang sudah diisikan di proyeksi gitu ya. Nah, kemudian cara baru yang ketiga, ini yang mungkin kami perlu perhatian oleh Bapak Ibu semua, ya ini cara yang sifatnya periodik. Jadi untuk yang periodik ini penerima manfaatnya adalah orang yang sama gitu ya, atau pihak yang sama. Katakanlah bantuan PKH itu diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Nah, tapi 10 jutanya itu diberikan setiap triwulan. Berarti ada 4 kali 10 juta.
Nah, apa yang dilakukan selama ini? Biasanya diinputlah 10 juta 4 kali, tapi kemudian di akhir dihitung jadi 40 juta gitu ya Bapak Ibu diakumulasi. Tapi kalau di entry dia adalah cara 3, kemudian periodik, maka untuk Bapak Ibu nanti yang melaporkan capaiannya, itu silakan mungkin di entry di triwulan pertama 10 juta. Triwulan kedua, pemberian tahap kedua itu 9.500.000 gitu ya, karena ada yang meninggal atau mungkin pindah alamat dan seterusnya. Tahap ketiga, triwulan 3, katakanlah 9.700.000. Tahap keempat 9.800.000. Nah, fluktuasi itu dimungkinkan untuk Bapak Ibu melakukan entry gitu ya setiap periode pelaporan. Kemudian sistem nanti juga akan menyesuaikan gitu ya. Kita tidak akan mengakumulasi seperti yang di awal, tapi kita nanti akan cukup mengambil nilai tertinggi realisasi volume yang sudah Bapak Ibu inputkan di Sakti modul komitmen. Nah, jadi untuk cara ketiga ini adalah yang sama gitu ya, penerima manfaatnya adalah orang yang sama, tapi diberikan secara periodik, apakah itu bulanan, tiap 2 bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Nah, itu Bapak Ibu untuk cara yang kedua. Cara ketiga adalah polarisasi ya. Ini mungkin Bapak Ibu kalau yang mengamati Sakti 2023 sudah diluncurkan oleh teman-teman DJPB. Ini juga kami kolaborasi dengan DJPB ya. Ada 2, yakni polarisasi capaian, polarisasi waktu. Kalau polarisasi capaian ini ada 2 yang maximize. Kalau maximize simply adalah ketika semakin tinggi realisasi volume terhadap target maka semakin bagus. Yang minimize semakin rendah realisasi volume terhadap target semakin bagus. Ini biasanya di KLHK seingat kami ada juga ya yang terkait penanganan perkara dan lain sebagainya, itu silakan di entry manakala dia adalah RO dengan polarisasi minimize. Nah, tetapi untuk 2024 ini kami masih belum memperhitungkan minimize ya, RO yang minimize ini untuk mempengaruhi penilaian kinerjanya, karena diarahkan oleh pimpinan agar kami melakukan kajian komprehensif dulu sebelum ada perbedaan dari segi perhitungannya nanti. Nah, kemudian polarisasi waktu juga ada 2, stabilize, ketika semakin akurat RO itu dieksekusi sesuai target waktu, maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang time efisien, semakin cepat semakin baik kinerjanya. Itu yang waktu ya. Nah, siapa kemudian yang akan melakukan asesmen RO ya, Bapak Ibu? Kami nanti akan titip ke Bapak Ibu di seluruh unit eselon 1, maka ini kami juga ingin minta bantuannya ke Biro Perencanaan maupun Mitra Direktorat Anggaran Bidang. Mohon izin Bu Melat, kemarin kami menyampaikan surat S1 dari DJA ya, nanti kami akan sampaikan kembali agar meminta seluruh Biro Perencanaan melakukan asesmen ini. Nanti unit eselon 1 akan melakukan entry data, Bapak Ibu nanti tinggal entry masuk login menu aplikasi Monep Kemenq tahun 2024 ya, seperti halaman aplikasi Smart, cuman ini klik di kanan atas itu untuk tahun 2024. Di situ nanti ada entry data assessment RO. Ketika sudah disimpan nanti akan divalidasi oleh teman-teman Biro Perencanaan di KL, dan terakhir akan di-approve oleh Mitra Direktorat Anggaran Bidang ya, yang dulu sama-sama menyusun RO-nya. Hasilnya nanti akan disimpan ke database dan nanti akan kami koordinasikan ke teman-teman DJPB ya, untuk nanti mempengaruhi cara kerja Sakti maupun yang ada di Omspan. Nah, kemudian untuk beberapa RO yang memenuhi kriteria ya, yang ada di Sakti tahun lalu, yang satu layanan, kemudian dia ada di program WA, dan kode KRO ujungnya E, itu sudah kami petakan secara otomatis. Jadi dia pasti adalah RO statis, kemudian dia cara 2 di sini ya, otomatis, kemudian polarisasi kinerja maximize dan polarisasi waktunya stabilize. Jadi kalau untuk RO yang mungkin Bapak Ibu sudah buka ya, sudah ada referensi seperti ini, itu adalah yang sudah kami petakan secara otomatis. Nah, kapan periode asesmen RO? Ini kami buka dari tanggal 11 sampai 31 Januari ya, Bapak Ibu. Ini kenapa kok mepet Mas gitu ya, harus Januari?
karena ingin kita koordinasikan kembali ke Sakti di DJPB supaya nanti ada perubahan di Sakti dan nanti siap untuk Bapak Ibu gunakan sebagai referensi cara melaporkan di bulan Maret, Februari atau Maret 2024. Untuk itu dari 11 sampai 31 Januari kami ingin titip Bapak Ibu pastikan kembali seluruh RO nanti sudah diakses, sudah divalidasi oleh KL-nya dan di-approve oleh DJA sebelum nanti kita melaporkan secara rutin bulanan di modul komitmen Sakti. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama tadi penutupan kinerja 2023 hari ini ya untuk entry-nya, tetapi untuk pergerakan nilai kinerja masih akan kami buka sampai 5 hari kerja setelah ini. Kemudian yang 2024 tadi ada beberapa hal. Yang pertama SBK dan yang kedua adalah asesmen RO dari 11 sampai 31 Januari. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke pimpinan rapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, telat. Baik, terima kasih Pak Rizky atas paparannya, juga tadi Pak Aruna ya atas pengantarnya. Ini sangat memberikan pencerahan kepada kami karena ini betul-betul banyak hal baru ya. Tadi mungkin tadi udah diingatkan kembali tadi saya di awal bahwa penutupan untuk kinerja 2023 adalah hari ini sampai jam 23.59 dan masih ada pergerakan untuk angkanya mungkin di sampai 5 hari kerja. Terus tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rizky bahwa ada SBK, ada SBK terbaru yang penyesuaian sesuai dengan SBK terbaru, SBK ya. Terus ada juga asesmen RO yang dilaksanakan mungkin dari 11 sampai 31 Januari. Itu menjadi salah satu tugas kami juga di Biro Perencanaan untuk mengawal. Baik, mungkin dari Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan, mumpung ada Pak Taruna dan Pak Rizky, kami persilakan. Atau mungkin dari Biro Perencanaan terlebih dahulu, Mas Wewet akan ada yang ditanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mela. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Taruna, Mas Rizky atas pencerahannya. Kebetulan memang hal yang baru ya untuk apa namanya KMK berapa tadi 446. Eh, dan ini memang kita tunggu-tunggu karena sejak terbitnya PMK 62 apa 63 62 yang tahun lalu kita simak bersama-sama, ternyata memang cukup signifikan ya perubahan perhitungan khususnya untuk evaluasi kinerja anggaran. Yang ingin kami tanyakan ada 3 hal. Pertama tentang tadi Pak Rizky sampaikan bahwa tidak akan ada lagi penilaian ya, nilai yang muncul di kinerja anggaran. Apakah itu hanya terkait dalam penentuan reward and punishment atau memang secara berkala tidak bisa kita lihat lagi tampilan nilai EK kalau saat ini namanya EK ya di Smart, atau mungkin hanya pada saat penentuan reward and punishment tadi yang sudah lewat passing grade maupun yang akan diberikan insentif dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di 2024 kita tidak lagi menggunakan aplikasi Smart sebagai alat input, tapi sudah dimigrasi semua ke aplikasi Sakti. Jadi mau tidak mau kami harus memiliki login yang akan kami gunakan baik di level KL maupun di level eselon 1 dan di level Satker. Nah, apakah login Sakti tersebut memang spesifik atau tersendiri atau sama dengan yang selama ini digunakan untuk misalnya Satker penyusunan RKKL, kemudian eselon 1 untuk menghimpun RKKL itu dan lain sebagainya.
Apakah sama atau perlu login terpisah tersendiri khusus untuk evaluasi ini? Kemudian yang terakhir pertanyaan kami terkait asesmen RO tadi yang disampaikan Pak Rizky. Apakah menggunakan aplikasi Smart atau modul komitmen di Sakti? Karena kami coba aplikasi Smart untuk eselon 1 ya, unit. Memang ada pilihan untuk mengkategorisasikan setiap RO itu apakah masuk dalam kategori apa tadi dinamis atau statis atau stabilize dan lain sebagainya. Ataukah harus kita assess dari aplikasi Sakti itu? Dan apakah ini mulai dari level Satker, apakah bisa dari masing-masing unit kerja eselon 1? Seperti itu. Saya rasa 3 pertanyaan itu yang uh, kami tanyakan. Mohon penjelasannya dari Pak Rizky maupun Pak Taruna. Terima kasih. Terima kasih Pak Wewet ya. Mungkin langsung aja ya Mas Rizky ya, karena pertanyaannya perlu jawaban yang lebih detail ya. Silakan Mas Rizky. Siap, terima kasih Pak. Yang pertama tadi tidak terkait penilaian ya Pak. Memang nanti fokus kami ketika mengembangkan manajemen Q, nanti fokus yang ditampilkan nilainya itu adalah nilai kategori kualitatif. Nah, nilai kuantitatifnya masih ada tentu Pak, untuk nanti Bapak Ibu di Satker, unit atau KL evaluasi gitu ya. Tapi nanti paling akan kami sembunyiin gitu ya Pak ya, harus klik di mana dulu, tombolnya kecil atau disembunyikan di pojok gitu ya. Cuma nanti yang gede ditampilkan di dashboard itu bukan lagi nilainya gede gitu Pak. 90, 95, 96, tapi kategori. Nah, jadi itu yang ingin kami ubah nanti tampilannya secara sistem aplikasi. Kemudian tadi kalau reward punishment jelas ya Pak ya. Kalau yang kedua mungkin kami titip Pak, ini setelah kami menyusun regulasi, kemudian kami menyusun sistemnya, kami juga ingin menghimbau Pak sebenarnya ketika Bapak Ibu di Biro Perencanaan menyusun IKU untuk 2024 atau seterusnya nih Pak, ingin kami tahu sebenarnya IQ-nya atau target yang diturunkan ke unit eselon 1 atau satker itu juga bukan lagi target angka lagi seperti yang kami sampaikan tadi Pak, tapi target kualitatifnya gitu ya. Sehingga ketika targetnya mungkin berubah karena regulasinya dan paradigmanya baru nih, kami harapkan teman-teman satker itu lebih nyaman Pak. Karena ketika biasanya dikumpulkan dalam satu forum gitu ya Pak ya, kita ranking itu biasanya memang ada apa ya, cukup efektif gitu ya Pak ya kalau di ranking di tahun berjalan. Cuman ketika di akhir biasanya ini yang akan berdampak ke cara melaporkan kinerja dan lain sebagainya. Ini yang ingin kami himbau Pak sebenarnya ketika menyusun IKU, harapannya ekosistem pelaporan kinerja ini lebih lebih kondusif nantinya. Yang kedua, di 2024 betul Pak, di Sakti semua ya, dari capaian output, itu di modul komitmen, kemudian sasaran program, sasaran strategis kami akan pindahkan, nanti tidak akan di Smart lagi, tapi di Sakti modul penganggaran. Nanti apakah loginnya login seperti existing ya, kami nanti akan diskusikan dulu ya Pak, tapi sekalian kami minta masukannya Pak, kira-kira kalau inputan sasaran program, sasaran strategis itu kami pindahkan ke modul penganggaran, maka sebaiknya tetap menggunakan user KL dan unit sebagaimana modul penganggaran biasanya, atau kita buat user terpisah. Dua-duanya masih possible dan nanti akan kami kembangkan secara bertahap ya Pak. Yang sekarang ini yang sudah selesai asesmen RO, selanjutnya kami nanti akan kembangkan manajemen Q plus inputan yang ada di Sakti modul penganggaran. Kemudian yang ketiga, asesmen RO di manajemen Q ya Pak ya, per sampai tanggal 15 ini namanya masih Smart, tapi nanti setelah tanggal 15 kami akan ubah, nanti brandingnya bukan lagi menggunakan Smart tapi manajemen Q. Jadi kalau Bapak sudah membuka, di situ sudah bisa login level unit eselon 1, di kanan atas diklik TA 2024, setelah itu sebelah kiri ada menu entry assessment RO, nah silakan dipilih di situ. Untuk 2024 memang masih akan kami kembangkan sementara nih Pak di manajemen Q. Memang ini kami akui tidak sesuai rencana awal. Rencana awal kami inginnya ini ada di Sakti modul penganggaran. Tapi karena Sakti ini aplikasi besar ya, ada banyak sekali antrian pengembangan yang ada di Sakti di tahun 2023 lalu.
kami coba ambil langkah cepat, kami kembangkan langsung di Kemenkyu supaya kami bisa selesaikan sesuai target. Setelah ini nanti akan kami pindahkan Pak modul asesmen ini tentu di modul penganggaran sakti ya sesuai rencana awal kami untuk asesmen 2025. Mungkin itu Bapak mungkin sudah menjawab Pak atau mungkin mau ditanya lagi silahkan. Terima kasih Mas Rizky. Saya rasa cukup jelas. Siap. Baik, terima kasih Mas Rizky juga Pak Taruna. Mungkin tadi yang sedikit ya, yang perihal login itu ya, sepertinya memang perlu disiasati karena kan kalau ketika ada pemindahan kan pasti perlu waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu disiasati ya Mas Rizky ya. Apalagi terkait nanti perpindahan dari saksi ke dari smart ke sakti, terus nanti mungkin sementara ada di yang monef. Baik, makasih. Yang lain ada lagi dari unit kerja Eselon 1 dari Satker Sekjen? Mumpung ada Pak Taruna dan Pak Rizky, saya persilakan. Teman-teman Rocan lihat apa ada yang raise hand? Silakan dari 142 peserta berarti ya selain Pak Rizky dan Pak Taruna. Apalagi nanti terkait dengan kinerja anggaran, tadi ada juga dengan terkait reward punishment, ada juga tadi yang PNBP ya. Selain itu ada penilaian yang mendapatkan reward itu ada dari penerapan PNBP tadi yang dipaparkan Pak Taruna. Izin buka balik boleh. Oh, silakan Holik. Terima kasih buka bak Pak Taruna, Mas Rizky, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi ada sedikit cerita Pak Taruna dan Mas Rizky. Jadi NKA ya, nilai kinerja angka ini memang menjadi concern pimpinan tertinggi kami ya Pak. Dengan adanya beberapa dari Kementerian Keuangan itu ya, mulai dari pemberitaan dan cukup dengan jadi perhatian, dan salah satunya Ibu itu pimpinan kami itu juga menargetkan di angka 97 poin begitu Mas Rizky. Nah ini kan kalau untuk perencanaan itu kan dibuat di tahun 2023 ya untuk kegiatan 2024 seperti itu, walaupun ada mekanisme revisi. Dan salah satunya itu yang disarankan oleh Mas Rizky itu bagaimana kalau misalkan targetnya kualitatif. Padahal salah satunya menurut hemat kami di perencanaan itu walaupun kualitatif itu harus juga ada nilai kuantitatifnya sebagai penilaiannya. Seperti itu sih. Jadi 97 itu mungkin masuk ke dalam kategori sangat baik. Dan itu menurut saya juga tidak mungkin ada masukan dari Mas Gatot, Pak Taruna atau teman-teman yang lain. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Holik. Ini menarik ya kalau tadi nilai targetnya 97. Bayangan kami kalau dengan KMK 466 yang baru itu susah sekali Mas Holik. Terus terang aja. Kemarin kami baru diajak rapat di internal ya macam Q Sekjen, Kemenq. Mereka menyampaikan kalau target Kemenq sendiri memang kurang lebih sama segitu. Tapi kalau ketika dengan KMK baru tadi untuk beberapa satker yang praktis dia nggak punya SBKK atau nggak mungkin menggunakan SBKU nilainya mentok, mohon maaf, 75. 75 itu kalau di 2024 gitu ya. PR mereka mungkin kalau mereka akan menggunakan SBK, susunlah SBK di 2024 ini, SBKK gitu ya, untuk digunakan di RKKL 2025. Sehingga ketika kita memperhatikan ada kondisi-kondisi seperti itu, tentu ketika dikasih target 97 itu sangat berat, Sobrik. Jadi itu yang silakan nanti dipertimbangkan apakah target itu masih achievable atau seperti apa. Pun dengan PMK 22 target 97 itu untuk beberapa unit itu sangat sulit Mas Olik.
Karena di PMK 22 ada beberapa variabel ya seperti efisiensi itu bisa berlaku untuk seluruh RO. Karena kalau efisiensi di PMK 22 kan penyerapannya habis gitu ya, dia kemudian melebihi target. Tidak semua RO didesain dia bisa melebihi target gitu ya. Kalau sekarang kan RO-nya ada yang statis dan dinamis. Kalau mau RO di sebuah satker atau unit itu dia adalah RO statis, maka dengan PMK 22 mentok itu nilainya sekitar 85-88. Nah, sehingga ketika dikasih target 97 itu buat kami di Kemenku itu kayaknya sangat tinggi gitu ya. Nanti silakan dipertimbangkan lagi ketika nanti akan menetapkan target kinerja 2024. Yang ingin kita ubah paradigmanya gini Mas Olik. Memang di penilaian kinerja itu adalah sarananya Kemenku untuk mendorong kualitas. Ada dua penilaian kinerja di PMK 62 ya. Penilaian kinerja perencanaan anggaran. Nah, penilaian kinerja yang perencanaan kan kami sudah jelas stance-nya kita ingin mendorong SBK ya. Kalau yang pelaksanaan itu kan banyak ya, ada konsistensi, ada IPA, ada nanti kartu kredit pemerintah nanti mungkin, kemudian ada kontrak dan lain sebagainya, itu yang teman-teman DJPB akan merumuskan. Sehingga semangatnya kami di Kemenku adalah mendorong orang supaya either itu menggunakan SBK atau kualitas pelaksanaan anggarannya lebih bagus. Mendorongnya sampai nilai yang relatively optimal, bukan kemudian mentok sampai paling tinggi 100 enggak gitu. Sehingga ini yang ingin kami tekankan, mendorong itu sampai mana yang titik optimal gitu ya, yang mana ini ditentukan dari cara penilai dan cara kita semua menetapkan target kinerja lewat BIKU. Setelah selesai di penilaian kinerja, nanti kami ada proses lagi Mas Solik, kami akan ada review baseline gitu ya, melihat untuk perencanaan, kira-kira dari satu RO ini tahun kemarin tercapai atau enggak, melebihi atau enggak gitu ya. Nanti akan kami lihat anggaran optimalnya berapa, dan itu terus muter terus gitu ya. Jadi tinggi atau rendahnya nilai kinerja di suatu unit atau KL atau satker tidak serta-merta mempengaruhi besaran anggaran di tahun berikutnya. Karena ada proses lagi setelah itu. Tapi jadi salah satu analisis, iya gitu. Jadi ini yang ingin kami seragamkan ya. Di siklusnya akan jalan. Ya. Kurang lebih begitu Mas Solik. Ya, boleh sedikit Mas. Siap. Ya, ya betul. Jadi gini, makasih penjelasannya Mas Rizky. Saya juga sebenarnya setuju. Hanya saja yang dilihat oleh pimpinan itu agak sedikit berbeda dengan hal yang teknis. Untuk spiritnya memang spirit untuk perubahan paradigma itu di level pelaksana seperti kami memahami, tapi di level tertinggi itu kan paradigmanya itu nilai. Ya, seperti itu. Berapa nilainya dibandingkan dengan KL lain seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya berapa sih yang achieve itu untuk setiap kementerian? Contohnya misalnya di kementerian kami, atau maksimalnya tuh berapa sih sebetulnya nilai yang paling bisa diraih? Baik itu pakai yang mekanisme yang baru ini. Seperti itu mungkin Mas Rizky. Siap. Proyeksi awal kami di rentang cukup atau baik ya. Kalau sangat baik mungkin ada beberapa yang dia sudah SBK, udah rutin menggunakan dan menyusun SBK dari dulu, itu ada potensi untuk mereka mencapai nilai sangat baik. Tapi itu sangat sedikit kementerian, kami bisa hitung sebelah jari yang bisa seperti itu kondisinya Mas Oli. Nah, rentangnya antara di cukup atau baik. Nah, kemudian satu yang saya belum sampaikan adalah ini juga akan kami komunikasikan secara internal Mas Oli di kami di Kemenku maupun nanti DJA ke mitra direktur anggaran bidang ya. Karena kami memahami sekali apa yang disampaikan saat ini harus kami sampaikan juga ke nanti mitra KLHK terutama mitra seluruh KL di kementerian lembaga sehingga match nanti kami bilangnya nggak triwulanan lagi tapi tahunan gitu ya itu nanti teman-teman ambil juga paham. Kemudian tidak lagi tinggi-tinggian nilai tapi kualitatif. Tadi juga mudah-mudahan teman-teman anggaran bidang bisa juga terinfo gitu ya ada pergeseran paradigma seperti ini. Nanti itu jadi PR kami untuk sama-sama mengkomunikasikan ke mitranya KLHK di anggaran bidang Mas Orek. Oke. Bukan satu lagi aja.
Siap. Nah, kalau untuk rentangnya Mas Rizky itu Hmm. rencana 1 sampai 100 untuk nanti dibobotkan menjadi kategori sangat baik, baik, cukup atau 1 sampai 5. Maksudnya gimana Mas? Itu Untuk banget. nanti masuk Oh, penilaian sangat baik, masuk kategori baik. Nah, itu nanti perumusannya itu pakai 1 sampai 100 pembobotannya atau 1 sampai 5. Kalau tapi soalnya kami walaupun misalkan nih contohnya misalkan untuk penilaian dari BPK misalnya. Itu mm-mm. di BPK itu kan ada WTP, ada WDP. Ya, Nah, dan sebagainya tetap kami harus WTP itu kita eh, masuk angka 4. Nah, itu kan ya Mas ya? Oh, ini Mas. ya. Jadi yang Ya. kami perhitungkan nanti ada Hmm. rentangnya, Mas Olik. Kalau misalkan kita dari sini dulu ya, poin 3 kalau 4 dan 5 enggak mungkin lah, mudah-mudahan enggak. 60 sampai 80 cukup gitu. Atau kalau dikonversi jadi angka 3 gitu. Kemudian 80 sampai 90 itu kategori baik atau angkanya angka 4. Hmm. Kemudian lebih dari 90 sampai 100 berarti nanti sangat baik atau kalau angka 5. Jadi paling rendah itu sangat kurang, paling tinggi sangat baik. Kalau mau dikonversi antara 1 sampai 5. Gitu kurang lebih Mas Odik. Oke. Mm-mm. Baik, makasih Mas Ki, buka bag Siap. dan Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. sama-sama Mas. Makasih Mas Olik. Mudah-mudahan lebih cerah. Iya sih Pak Rizky, kami juga agak khawatir ya dengan target yang ditargetkan di tahun ini. Mungkin apalagi nanti dengan KMK terbaru. Mungkin tadi pertimbangan dari si Pak memakai kuantitas ya, kualitas. Satu lagi tadi termasuk dalam IKU ya Mas Holik ya. Nanti coba dibicarakan nanti kita. Agak sulit sih sepertinya kalau untuk mencapai tadi mesti ada satker yang belum punya SBKK bisa mentok di 75. Sedangkan targetnya lumayan tinggi. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa dibicarakan ulang. Lanjut lagi, masih ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu beberapa menit. Satu penanya lagi mungkin. Izin Bu Mela dari PI. Oh ya, silakan Pak Zainal. Mangga. Selamat siang Mas Rizky. Ya, Mantap Pak lagi Zainal. forum online ya. Ini kami di program KBPI itu kan masih blokir masih satu program ya. Jadi jangan RO programnya pun udah masih blokir. Itu satu program. Yang kedua, hari ini pun juga kami juga ada pemotongan anggaran gitu ya. Pemblokiran, blokir 2 kali maksudnya. Ketika itu ada pemblokiran pertama yang program itu. Nah, ini juga jadi problem nantinya ke kami karena kami juga mau tidak mau nanti mensupport terkait predasi yang dilakukan oleh Rocan mungkin ya. Karena kami emang ada blokir. Ini solusinya mungkin kami dispensasinya lebih dari tanggal 31 Mas karena kami ada dalam blokir dan belum ada jadwal untuk dilakukan TM dengan Bappenas karena ini kalau dari pihak Ekontim DJA ya itu sudah is okay dengan RO-nya tapi dari Bappenas itu belum menyetujui. Jadi di dalam aplikasi Krisna Renja itu masih masih silang gitu bahasa ininya lah, belum diokekan. Di pengalaman di tahun 2023 kami itu di bulan Januari akhir malah mendekati Februari itu baru ada pertemuan trilateral meeting lanjutan di luar dari skema trilateral meeting yang ada kami Rocan plus Bappenas itu melakukan pertemuan khusus membahas terkait pembukaan blokir KBPI ini. Mungkin itu mohon sarannya dari dispensasinya juga mungkin nantinya. Terima kasih Mas Rizky, Bu Mela. Siap. Baik, Mas Rizky. Ya, makasih Pak Zainal. Berarti tadi di PPI itu ada beberapa RO ya, atau satu Pak, yang tadi berarti belum bisa dilakukan assessment gitu ya. Bapak belum tahu nih RO-nya ada apa enggak, nanti memetakannya kayak apa ya. Nah, gini Pak, yang pertama yang ingin kamu sampaikan, silakan dipetakan dulu RO-RO lain yang sekiranya bisa dipetakan gitu ya. Statis dinamisnya, kemudian mana yang periodik, mana yang otomatis, dan seterusnya. Yang kedua, manakala itu nanti prosesnya belum selesai, ini sebenarnya kami membuka ada periode dispensasi namanya ya. Kalau di tahun berjalan ya,
Nah, jadi di tahun berjalan, kalau misalkan di PPI katakanlah awalnya punya 100 RO gitu ya, atau 120 RO, kemudian ada tambahan 5 RO yang tadi dibuka blokirnya, maka yang terhadap 5 tambahan itu nanti kami bisa buka secara sistem untuk kemudian dipetakan di tahun berjalan, Bapak. Sehingga himbauan kami di periode sampai 31 Januari ini dipetakanlah dulu RO-RO yang lain yang sekiranya bisa dipetakan. Kalau memang dia belum ada di sistem, nanti kita bicaranya yang ini gitu ya, yang di tahun berjalan ini. Tapi kalau dia sudah bisa terpetakan, tadi kemudian dia ada di aplikasi Monekomenq, datanya silakan petakan dulu Pak, gitu. Nah nanti setelah selesai trilateral meeting, datanya sudah ada di Krisna, kemudian pasti nanti di update di Sakti gitu ya. Nanti kami akan melihat lagi di sini perkembangannya, apakah dia RO yang baru dan perlu dipetakan ulang, nanti silakan dikoordinasikan lagi setelah itu. Kira-kira gitu Pak Jainal. Jadi nggak perlu khawatir Pak. Sementara untuk saat ini petakan dulu aja RO di PPI ya yang kira-kira bisa kita petakan dari sekarang sampai tanggal 31. Cukup Pak Jainal. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kami coba tindak lanjuti dulu Masih yang segera sesuai ya. dengan aplikasi di Saktinya mungkin ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan sih bisa segera dibuka blokirnya ya Mas Solik ya. Baik. Nah, Masih ada lagi? Iya Bu. Udah jam 12:02. Dan target kemarin sih saya janjinya ke Pak Rizky hanya 1 jam. Tapi mungkin kalau masih ada minta izin sebentar ya Pak Rizky sama Taruna ya. Karena kan ini materinya sangat penting untuk pelaksanaan setahun ini. Dari PHL Bu Ari tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanya lagi. Teman-teman Biro Chan ada yang mau tanyakan lagi? Izin Bu, satu aja Bu. Oh ya silakan. Silakan lagi Oleg, silakan. Mas Rizky, rencananya kapan Mas mulai runningnya itu yang sistem yang baru nih Mas? Yang Monekomenq ya. Ya, mana bikin Eh, Perkiraan awal ya Mas Solik ya, yang jelas sampai tinggal 31 ini kami fokus asesmen RO dulu. Kemudian di bulan Februari nanti kami pasti tektokan dengan teman-teman di JPB supaya nanti modul komitmennya ada modif gitu ya, entriannya kayak apa dan seterusnya. Yang ketiga, eh, kami melakukan pemantauan. Tadi kan ada ya, kami mantau dulu RO-nya, kemudian kami surati. Mudah-mudahan sih antara bulan April Mei nanti baru selesai Kemenq bisa menampilkan nilai kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Jadi rencananya dijadikan satu nilai IPA sama EKA di situ gitu. Oh ya siap. Kemenq semua gitu. Mudah-mudahan sih antara bulan April Mei itu ya. Baik, terima kasih Mas. Siap. Makasih Mas Rizky. Dari Biro Keuangan mungkin ada yang mau ditanyakan tidak? Karena terkait tadi ya, itu kan dijadikan satu untuk EKA dan IPA. Sepertinya ini dua. Kalau nggak masih bingung, Izin, silakan. Bella, Silakan Pak Angin. Dari hanya Biro sedikit Keuangan. aja kok yang disampaikan juga oleh Pak Oleg bahwa memang betul kita targetnya memang dipakai atau gimana kok kita juga IKPH-nya di pasal 97 ya. Nah ini nanti mungkin ke depannya memang harus duduk bareng nih dengan Bu Mela supaya ini bisa berjalan barengan. Karena kami juga untuk target 97 ini yang IKPH itu mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Oleg tadi memang agak sulit ya. Namun demikian nanti ke depan tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky, ke depan itu kan mungkin sudah terintegrasi antara EKA dengan IKPH, artinya antara DJ dengan DJPB ya, wilayah tadi disampaikan Pak Rizky. Mudah-mudahan nanti itu bisa membantu kita juga di dalam pencapaian nilai
kinerjanya, karena memang betul pimpinan kita juga yang dilihat itu adalah hasil dari akhirnya. Mungkin sementara demikian, Bu Mela, dari Izin Bu, kami. ya, izin Bu Mila, mungkin mengomentari sedikit ya Bu. Memang eh, menggeser paradigma ini cukup menarik dan sulit ya Bu ya. Terus terang internal kami sendiri pun kemarin cukup panjang diskusinya untuk internal kami di Kemenq sendiri, karena sebiasanya kan pimpinan sudah familiar dengan nilai ya Bu ya. Kemudian ketika digeser, loh kok rendah gitu ya. Ini tentu pimpinan bertanya-tanya. Ini kenapa kok yang kemarin udah bagus tapi kok digeser nilai rendah. Tapi kami boleh sampaikan begini Bu. Ketika kita menetapkan IQ yang trajektorinya relatif tinggi, kayak tadi di atas 90 itu biasanya kita udah antara 92 ke atas itu udah lampu kuning sebenarnya Bu. Kalau dulu di PMK 22 Bu, itu ada terus terang efek sampingnya Bu. Makin tinggi IQ, maka ada kecenderungan kawan-kawan kita yang melaporkan itu realisasi volume EPO melebihi targetnya. Ketika mereka melebihi target, ini tentu bisa kita pertanyakan, ini sesuai nggak sih dengan data di lapangan gitu ya Bu ya. 1 dilaporkan 2 layanan, 10 unit dilaporkan 20 unit, dan seterusnya. Ketika hal-hal seperti itu makin meluas, kita bisa pertanyakan, kita masih bisa mengandalkan sistem kita nggak sih gitu ya. Kita masih bisa nggak sih pakai data capaian output di Smart, di Sakti gitu ya. Ketika kita tahu data capaian output dilaporkan dari hal-hal seperti itu. Ini yang kita ingin jaga Bu, kita tetap ingin balance gitu, bahwa oke, kita ada target IQ, kita ada penilaian kinerja, kemudian ada sistem pelaporan, yang mana ini dua hal yang bagus untuk mendorong orang aware, melaporkan kinerja tiap bulan. Tapi ketika makin tinggi, ada efek samping Ibu, terus terang. Ada efek samping yang membuat ada praktek-praktek yang mohon maaf moral hazard gitu ya. Orang melaporkan kinerja yang melebihi target. Saya yakin kawan-kawan kita di Satker pun, di unit eselon 1 pun ini dilema Bu mereka Bu, ketika harus melaporkan kinerja yang melebihi target gitu ya, nggak sesuai dengan datanya, untuk kemudian kita memenuhi IQ yang sudah ditetapkan. Sehingga ini saya kira ini momen bagus Ibu untuk kemudian kita benahi gitu ya di penilaiannya, kemudian di sistemnya dan di penetapan IQ-nya, supaya ini kawan-kawan kita yang juga lebih nyaman ketika melaporkan kinerja Ibu. Mungkin begitu Ibu. Baik, baik. Kalau menuju ke arah yang lebih baik, kenapa nggak tidak dukung ya Pak ya? Betul sekali sih tadi yang tadi kata Mas Rizky ketika paparan. Beda berapa poin aja kan kadang menjadi seperti ledekan ya, seperti itu. Mungkin yang pertama perlu dilakukan adalah salah satu tadi pemetaan ya, mapping di RO-nya ya, statis, dinamis, dan apa ya. Peta waktu cuma sampai 31 Januari, meskipun tadi ada di semacam bukan dispensasi ya, hanya ada semacam rentangan yang apa ya, mengingat karena sistem ini atau mekanisme ini baru diterapkan. Izin, kalau masih ada satu lagi, benar-benar satu lagi nih, udah 12:09. Mas Kulfi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, langsung aja saya tutup mungkin ya, Pak Rizky, Pak Taruna. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas pencerahan terhadap kami di KLHK. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah awal di tahun 2024 ini. Sekali lagi saya juga mengingatkan buat teman-teman dari seluruh unit kerja, baik di kerja eselon 1 maupun di lingkup sekjen, untuk melihat lagi smartnya di hari ini terakhir ya sampai 2359. Nanti angkanya masih akan terus berproses sampai 5 hari ke depan. Mudah-mudahan masih ada perubahan atau peningkatan. Dan untuk yang 2024 mungkin kami juga perlu bicarakan lagi internal ya Pak Taruna, Pak Rizky, karena bahas perubahan mekanisme ini. Dan nanti mungkin kami di perencanaan akan internal lebih dahulu, baru nanti kami bicarakan dengan teman-teman di kerja eselon 1. Baik, sekali lagi langsung aja saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Close untuk kita semua. Mas Oli. Terima kasih Pak Taruna, Pak Rizky, dan semuanya. Izin live. Assalamualaikum Ibu.
Ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu